Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Aduh, diberi kemudahan, diberi kelancaran. Aduh, baru opening. Sorry Pak, saya nggak bisa angkat telepon, saya lagi syuting ya. Ono beliaunya nelpon. Tadi habis duha soalnya saya langsung syuting. Sudah siang, saya harus buka warung juga kan. Jadi saya minta maaf tidak bisa saya angkat teleponnya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada. Aduh. Dipikir-pikir tuh ngantuk, capek, tapi seneng. Ngantuk, capek, tapi seneng karena saya bisa membantu. Maksudnya, sorry. Bukan membantu, tapi saya bisa berguna bagi orang gitu loh. Saya berguna, bermanfaat bagi orang. Saya seneng aja ketika saya menjadi berguna ya. Kalau saya bukan tipe orang yang membantu terus tadi sudah saya bantu Bu, tadi sudah saya bantu Kak. Enggak, aku diam-diam yang penting saya selesaikan. Tahu-tahu selesai, tahu-tahu beres, tahu-tahu sembuh gitu ya. Tidak harus apa yang mau ya Allah ya Rob Tuhan. Aku tuh kenapa ya? Apa kalau bungkusin es ini kan selalu kena karet begini-begini. Nih pasti di sini perih tuh luka. Padahal karet doang karena tangan aku tuh lembut, asik. Sehat selalu untuk para subscribernya Mas T, apa kabar? Semoga selalu sehat, diberikan kemudahan, keberkahan selalu, rezeki melimpah, kemudian diberikan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan lupa terus berubah jadi baik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk para donatur yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Tadi saya sempat bercuap-cuap untuk kalau tanggal 21 Jumat tanggal 21 nanti kita bakal ngadain nasi box, tapi ada beberapa yang transfer ya, ada yang 100, ada yang 50, jadi kan bertambah terus ya. Untuk teman-teman sekali lagi, subscribernya Mas T mungkin ada rezeki berlebih, entah itu 100 atau 50, pokoknya jenengan bisa membantu kami untuk terus berbagi rezeki, berbagi makanan ke sekeliling kami dengan membantu kami berdonasi. Silakan kalau mau berdonasi langsung ke DM Instagramnya Mas T, nanti Mas T kasih nomor rekeningnya. Atau kalau memang ada WhatsAppnya Mas T, langsung WhatsApp saja ke nomor WhatsAppnya Mas T ya. Oke, tidak ada salahnya. Sedekah itu bukan soal jumlah, tetapi sedekah adalah soal kemauan. Soal jenengan mau bersedekah, langsung saja bersedekah ya. Tidak perlu menunggu sesuatu yang saya nunggu punya duit, saya nunggu punya apa, enggak. Kalau nunggu kayak gitu, waduh susah. Enggak punya rezeki nanti, enggak punya duit-duit terus. Makanya kalau bagi saya sendiri, sedekah itu memancing rezeki ya. Dengan kondisi apapun, kondisinya lagi nggak sehat, kondisinya lagi nggak punya duit, kalau pengen sedekah ya sedekah aja gitu loh. Jadi sedekah itu soal keinginan. Sekali lagi sedekah itu soal keinginan, bukan soal jumlah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Kemudian ada seluruh luar negeri tanpa terkecuali saja. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Terima kasih banyak sudah support Mas T. Contohnya Mbak A sekarang kalau komen, Mas T saya nyimak tanpa skip iklan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Semoga Mas T segera bisa gajian. Enak gak sih ngerasain gajian dari YouTube tuh gimana sih? Semoga berkah juga untuk kita semua ya. Terima kasih banyak pokoknya yang sudah berbagi rezeki dengan tidak men-skip iklan, yang sudah subscribe, terima kasih, sudah like, terima kasih, sudah komen, terima kasih, dislike juga terima kasih. Semoga Allah sehatkan badan kalian semua ya. Insya Allah semakin ada informasi-informasi seputar dunia gaib di channel ini. Dan juga untuk kalian yang belum subscribe, yang cuma nonton-nonton doang tapi sering nongol di beranda tapi jenengan ndak nonton atau ndak subscribe, juga ndak apa-apa. Kalau pas lagi nonton, kebetulan banget nonton nih, yuk di subscribe tuh, ya minta supportnya buat di subscribe, di like, di komen, di share kalau perlu. Begitu ya teman-teman ya. Yang sudah subscribe terima kasih, semoga sehat selalu, amin ya Allah. Yang ada di mana saja tanpa terkecuali untuk yang ada di Papua. Oh, Pak Sam lagi di Purwokerto ya. Tumben barusan telepon aku. Mungkin dia mau ngabarin kali ya. Kamar mandi di apa sih? Kamar mandi dekat kamar kecil. Gitu kan. Kamar kecil dekat toilet. Kamar kecil dekat toilet.
Mungkin dia mau ngabarin itu kali ya. Cuman sayangnya keburu saya sudah duha, keburu saya sudah syuting. Jadi beliau nelpon saya nggak bisa angkat. Ben, ngamuk Yokono, nesu Yokono, memang tak pikir. Orang dari kan Mas Teh di grup sudah bilang Mas Teh mau sholat duha, berarti kan Mas Teh nggak bisa pegang HP ya. Kadang-kadang itu nelpon tengah malam, ntar aku paginya baru buka. Nggak mungkin Tulus sudah tidur jam segini ya. Gue nggak megang HP. Kan Mas Teh kalau ronda harus jalan-jalan kemana-mana. Jadi nggak mungkin dong ronda sambil berdoa terus sambil megang HP online di WhatsApp, kan nggak mungkin. Jadi kadang-kadang HP-nya harus ditinggal ya. Yang ada di Papua semuanya di Timika, Merauke, kemudian Jayapura tanpa terkecuali semuanya saja Merauke, ada Mas Yanto di sana ya. Sehat selalu buat Mas Yanto. Lalu untuk yang punya Sulawesi ada Palu, Kendari, Makassar, terus Manado, Ambon tanpa terkecuali saja semuanya. Semoga selalu saya diberikan keberkahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya Tuhan, aku suka lupa mematikan data guys. Sebentar. Kalau misalnya tidak dimatikan datanya, Mas Teh lagi syuting, udah capek-capek ngomong, gagal videonya tidak tersave atau tidak tersimpan. Ya Mas Teh juga yang capek. Beralih ke Pulau Kalimantan sana, untuk yang punya Palangkaraya, Pontianak, kemudian Banjarmasin, Pasir, kemudian ada di Bontang, tanpa terkecuali itu yang ada di Pupuk, apa namanya ya? Kalau nggak salah di Bontang itu ya, yang punya Pupuk. Ada salah satu pendengar kita, penonton kita dari sana juga ya. Semoga sehat selalu. Dan katanya mau bagi rezeki Mas Teh dengan memberikan job Mas Teh ke sana. Ya, mudah-mudahan segera tercapai, segera deal, segera berakhir virus ini sehingga Mas Teh bisa kembali melanglang buana keluar kota ya. Kemudian untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Bangka Belitung, tanpa terkecuali saja semuanya yang ada di Lahat, kemudian Lubuk Linggau, terus ada Sekayu, Musi Banyuasin tanpa terkecuali ya. Pokoknya semuanya saja. Yang ada di Lampung juga di Kota Bumi, Waikanan, kemudian yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Rawajitu, Tulang Bawang. Yang di Rawajitu minta supportnya buat jajan ke adikku ya. Ayolah dibantu adikku untuk jajannya sama Wardi aja. Pengen beli pop es, pengen beli jus, pengen beli sosis ya bisa belinya ke Dek Wardi aja, dibantu adikku gitu ya. Matur sembah nuwun buat Bunda Seatun juga. Bajunya sudah dijahitin, sudah jadi buat kondangan. Walah, lek ngeromet lambe ini Masya Allah. Padahal kemarin dia tuh posisinya sore, pagi udah ngomong, Kang aku lagi gak enak badan, aku lagi sakit. Tapi terpaksa dia harus tetap dagang kan. Kalau dia itu anaknya kalau badannya belum lemes total sama persis kayak aku. Kalau belum udah gak kuat banget baru tidur. Kalau enggak masih dagang ya mau dagang. Udah gak semangat dari pagi. Dia kan kalau sakit manja ya anaknya. Jadi sebentar-bentar tuh nelpon. Kalau udah dibilang, kan terus lagi syuting, nah gitu baru dia diam. Kalau enggak, lagi dagang pun 5 menit nelpon. 5 menit nelpon, sampai pusing aku ngadepin anak itu. Cuman, pas baju yang dijahitinnya jadi, terus dia mau diajak kondangan sama temannya, dia tuh seneng banget. Kang, aku makasih, baju keren banget ya Kang. Baju larang ya Kang, aku pakai baju mahal ya Kang. Ya sudahlah. Iya loh, kamu ganteng banget loh Nang. Padahal gue mau bohong doang. Biar dia seneng aja, biar dia nggak marah-marah ya. Kemudian ada di Pulau Jawa, di Jakarta, Bandung, Bogor, Cianjur, kemudian ada dari Cikarang, Bekasi, Cikampek, kemudian Cirebon, Tegal, kemudian Cilacap, Semarang, Solo, Jogja, kemudian Weleri, Kendal, Magelang, Wonogiri, Klaten, Sragen ya. Kemudian di Jawa Timur untuk yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Ngawi, Medion, ada juga yang dari Medion. Nah, kalau ngomong Medion ini Medion, naik ngebasa Jawa nih Medion, Medunten. Malang, Jombang, kemudian yang ada di Banyuwangi juga di sana. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam ya. Kemudian yang ada di Malaysia, apa kabar Malaysia? Tadi pagi ada yang hendak pesan minyak bidara ya. Pesan minyak bidara ke Mas T untuk dikirim ke Malaysia nanti. Ke Singapura ya, sorry. Nanti mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Alhamdulillah dapat lagi nih dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sembah nuwun. Ini dari hamba Allah yang di Jogja. Alhamdulillah ya, dapat lagi nih transfer 50.000 untuk Jumat Berkah. Sembah nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak balas, nanti aja balasnya. Pokoknya terima kasih banyak. Tuh masuk dikit gitu kan. Oke.
Wes pokoknya cuma bisa bersyukur dulu ya. Handphonenya tinggal dulu ya. Aku kalau pas lagi syuting, ini WA saya live kan, ya. Posisinya pasti mereka langsung telepon, langsung WA. Dikiranya Mas Teh standby untuk buka WA, padahal Mas Teh lagi live ya. Karena kadang-kadang pesan ataupun pertanyaan ada yang di WhatsApp ya. Pokoknya untuk yang di Singapura nanti sabar, nanti insya Allah saya jawab ya. Sebentar dulu. Oke. Malaysia, Singapura, kemudian Taiwan, Taipei, yang ada di Hong Kong, Makau, kemudian ada Brunei Darussalam buat Kak Ajija. Sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Los Angeles, Jerman, Swiss, Sydney, terus ada dari Qatar, Arab Saudi, Reza Barbarshow. Semoga selalu sehat ya Nang ya, kamu di sana ya. Reza Barbar ini kerja di sana apa gimana tuh Nang kamu? Kerja di sana ya Lia. Pokoknya yang dari YouTube Studio yang sudah komentar-komentar di bawah, terima kasih banyak. Pokoknya kalian punya pertanyaan, kalian punya kritik dan saran, klik di kolom komentar saja. Klik di kolom komentar atau DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_bp2, ada di deskripsi alamat Instagram sama Facebooknya Mas Teh. Untuk yang di Instagram saya minta maaf betul, baru beberapa yang bisa saya balas, masih banyak banget yang belum dibalas, tapi sabar, intinya seperti itu ya. Dan untuk yang sudah memberikan kritik dan saran pertanyaan, langsung diklik di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Klik di kolom komentar, misalnya Mas Teh saya pengen beli minyak bedara, Mas Teh saya pengen berdonasi, Mas Teh saya punya pertanyaan bla bla bla, silahkan. Punya kritik ini Mas Teh silahkan monggo kerso ya. Saya tidak menutup kemungkinan, saya tidak pernah menutup kolom komentar untuk kalian yang ingin berkomentar. Begitu ya. Kemudian yang mau beli minyak daun bidara atau ekstrak minyak daun bidara, langsung bisa DM ataupun klik di kolom komentar, nanti saya kasih WhatsApp ataupun saya langsung DM saja. Atau WhatsApp-nya bisa boleh ditaruh, nanti Mas Teh yang WhatsApp duluan. Ya, karena Mas Teh takut ada penipuan nanti. Banyak yang sudah memanfaatkan ya. Ada sebuah pertanyaan, Tuhan, gue kenapa sih? Gue kalau dagang es kan otomatis gue minum es. Ya, keceplosan. Diomelin ntar gue sama nenek-nenek yang punya di Bogor. Lu ya. Belum lagi sih topik. Mas, aku mah tahu ya pasti kamu ngerokok ya. Padahal gue udah gue foto nih. Rokok tinggal sebatang lagi, sebungkus dan tinggal sebatang, gue foto cekrek gitu. Terus gue tanya, tapi gue ngerokoknya cuma sebatang doang kok Nang. Lu percaya? Enggak. Ya harus percaya toh yo. Wong aku gak ngerokok. Kalau ngerokok pun Mama Ita wis bengok-bengok le, rokoknya mbok dibleb-bleb-bleb. Salah senene. Sing nyeneni iki saiki akeh lho coy. Oh iya Mbak Christine, aku terima kasih banyak. Aduh, parfumnya. Aku pengen tak bacakan kata-katanya itu loh, tapi takut malu. Aku terima kasih mana ya. Ini nih aku tuh best banget ya. Jujur, aku tuh kalau kan parfum itu macam-macam ya. Ini yang Eau de Parfum, ada yang Toilette de Parfum gitu-gitu. Kalau ini aku tuh best banget. Dia tuh wanginya nggak hilang-hilang dan aku tuh suka banget. Dan aku juga nggak ngerti Mbak Christine tahu alamatku dari mana ya. Kemarin ada kiriman casing HP, ada yang ngirimin keripik pisang dari Lampung, tapi aku nggak tahu siapa. Sumpah ya, best banget nih wanginya. Wanginya tuh cowok banget, terus aku suka. Dan awetnya nauzubillah. Ini pasti mahal sih, asik. Bukan, yang mahal bukan harganya, tapi kata-katanya. Tapi kan nggak mungkin saya bacakan di sini, nanti Mbak Christine ngamuk. Kata-kata, pokoknya sing apa? Poin terakhir ada tertanda dari mbakmu yang paling cantik. Lihat tangan oke kok dia komentarin ini. Oh berarti mbakmu nggak cantik ya? Gitu dia orangnya. Dia orangnya gampang down, ya makanya aku nggak kayak gitulah, udah diemin aja. Pokoknya terima kasih. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah sering kirim paket. Ada parfum, ada kemarin itu ada kaos, HP, sama banyak pokoknya. Terus ciki-ciki. Jadi dia ngirimin ciki-ciki ya. Untuk hamba Allah terima kasih banyak. Dia ngirimin ciki-ciki. Aku gak ngerti kalian tuh tahu alamatku dari mana. Katanya ciki-cikinya buat tambah-tambah dagang Mas Tulus. Ya wis. Saya syukuri saja. Mungkin Allah kasih rezeki saya lewat sini. Gitu aja kalau saya sih. Ya, jangan perlu ini lagi. Ada pertanyaan dari salah satu subscriber. Mas Teh, waktu Mas Teh syuting yang hari apa yang kita membahas apa ya itu ya? Ntar dulu. Ntar dulu mana ya? Sebentar ya guys. Aku wongnya lalian coy. Oh ini, yang kita tentang membahas tentang jin yang bisa tinggal di patung dan lukisan. Itu kan waktu itu ada Dewi Landung yang datang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan si Landung? Nah, dan ada salah satu subscriber juga yang ternyata
mencoba, ya, gini. Ini kenapa sih leher gue? Dia mencoba untuk menerawang si Landung sebenarnya. Awalnya, ya, nih awalnya ceritanya ada yang coba menerawang Landung, terus coba mau ngambil Landung, bukan ngambil Landung, tapi dia meminta Landung datang tapi dengan kekasaran gitu loh, bukan dengan kesopanan, bukan dengan cara yang intinya manggilnya dengan cara nggak bagus, ya. Saya minta tolong sekali lagi untuk teman-teman yang menonton vlog ini, yang menonton video ini, saya minta tolong betul, jenengan boleh mengenal teman-teman saya, yaitu si Nyai, Abdul, Landung, kemudian si Buntung nih lagi aku diamin, aku nggak tegur udah berminggu-minggu. Terus ada si Landung, ada Mbah Londo juga ya di sini, terus sama si mbahnya si Topik suka main ke sini juga. Saya minta tolong betul, mereka itu bukan khodam yang sembarangan atau jin yang sembarangan. Meskipun toh mereka sembarangan pun bukan berarti kalian bisa pinjam atau ambil dia semau kalian, ya. Saya minta tolong betul karena terkadang ketika dia sedang tidak baik kondisinya, jenengan main ambil paksa, jenengan sudah melampaui batas. Siapapun kalian, saya tidak tahu siapa kalian dan saya tidak ingin tahu juga. Cuma kalau saya bilang saya minta tolong betul, hargai. Mereka juga punya perasaan, mereka juga punya hak untuk menolak apa yang kalian minta. Gitu loh. Jadi akhirnya banyak beberapa khodam yang harus saya pagar, yang harus saya ikat supaya tidak bisa kalian pakai. Karena kalian dengan gampangnya syukur manggil A, manggil B. Itu janganlah kalau bisa kayak gitu ya. Kita harus saling menghormati. Kalau kalian menganggap saya ada ya setidaknya Mas Teh, saya boleh minta tolong untuk dibantu. Landung datang ke saya karena saya sedang dalam kondisi begini misalnya. Itu mungkin saya akan berikan izin dan saya akan minta langsung kepada si Landung mau atau tidak. Itu pun harus dengan persetujuan. Contohnya si A punya khodam kemudian mau dipinjam, diambil, dipinjam. Kalau bisa janganlah. Untuk saat ini mungkin jenengan sudah tidak bisa melakukan itu lagi. Karena semua khodam yang pernah saya sebutkan di vlog ini sudah saya ikat. Ya, jadi jenengan sudah tidak gampang lagi untuk tiba-tiba sini ambil, jangan. Saya tidak bisa lagi begitu karena mereka sempat merasa marah, mereka sempat merasa terganggu. Mereka akan mau melakukan, mereka sifatnya hampir dengan saya. Tidak disuruh, kalau memang harus dilakukan, mereka akan melakukan. Tetapi ketika jenengan paksa dengan cara yang tidak benar atau cara tidak baik, hanya karena rasa penasaran kalian, ya, saya tidak bisa tahu itu. Kemarin saja saya keceplosan yang saya baca WhatsApp-nya Mas Jawareng, Kang Jawareng yang mengatakan, Mas T, kan itu kan hanya mimpi, ya. Ini saya klarifikasi. Sebelum kita bahas Landung kenapa, ya, saya mau klarifikasi. Kemarin saya baca WhatsApp dari Mas Jawareng. WhatsApp-nya cuma begini dong, sebentar. Saya cari dulu ya. Saya cuma mau konfirmasi saja. Nah, jadi Kang Jawareng itu cuma WhatsApp begini saja dan kebetulan kemarin saya bacakan. Niatnya mau saya jawab di vlog, tetapi saya tidak mau menjawab itu di vlog. Belum saya jawab saja, sudah ada beberapa orang yang mempertanyakan itu. Apakah benar Mas T bla bla bla. Nih pertanyaan Kang Jawareng ini saya baca apa adanya ya. Setelah ini saya klarifikasi. Maaf Mas T, subuh minggu kemarin Abdi teh mimpiin Mas T. Mas T diikutin dan dijagain sama leluhur Mas T yang meninggalnya moksa. Leluhur Mas T itu seukuran cowok ukuran manusia, ya. Siapa di belakang Mas T? Ada jawab siapa di belakang Mas T? Ada yang jawab dia yang jaga Mas Tulus, leluhur yang meninggalnya moksa. Jawareng. Oh, gitu doang. Jadi nggak ada gimana-gimananya dan saya juga belum jawab ini WhatsApp dari Kang Jawareng. Saya belum jawab secara langsung. Sebenarnya serius. Saya belum jawab WhatsApp Mas Jawareng secara langsung, tetapi sudah banyak yang DM saya untuk ngomongin, oh jadi Mas T itu pantas hebat, bisa nyembuhin orang, bisa nolongin orang, karena Mas T itu memiliki leluhur yang moksa yang menjaga Mas T sekarang dari kerajaan Bla, kerajaan B, kerajaan C. Sekali lagi Mas T tidak bilang seperti itu. Itu hanya mimpinya Kang Jawareng dan kebetulan Kang Jawareng menyampaikan ke Mas T. Dan Mas T jujur aja Mas T nggak ngerti, Mas T nggak tahu apa-apa, Mas T itu polos banget, ya. Jadi tolong jangan dihubung-hubungkan lagi. Itu klarifikasi dari Mas T ya. Jangan dianggap Mas T itu orang hebat, Mas T itu dukun, Mas T spiritualis, Mas T. Janganlah, tolong. Minta tolong betul, jangan dianggap seperti itu. Dan Mas T nggak ada yang menjaga. Yang menjaga Mas T itu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Nggak ada Raja Moksa, nggak ada yang moksa-moksa itu untuk jagain Mas T. Nggak ada sebenarnya. Mas T itu polos banget seperti kertas putih ya. Sok suci banget hidup lu, kata Nisma.
Enggak, jadi nanti jawab DM-nya ke Kang Jawareng secara pribadi saja, enggak bisa saya jawab di sini. Aduh, gara-gara saya kemarin keceplosan begitu aja nih, mereka sudah banyak yang DM. Oh, pantesan Mas Teh bla 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 bla. Aduh, aku bahaya kalau yang model-model begini nih ya. Akhirnya akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang semakin menambah, semakin menambah, semakin menambah. Ya, itu konfirmasi dari Mas Teh, klarifikasi kalau Mas Teh tidak menggunakan itu. Lalu ada salah satu hamba Allah yang memberikan salah satu saya handphone, ya. Ada handphone itu mahal banget guys. Handphonenya tuh mahal sekali, handphone mahal, dan dia hanya berpesan sama saya, kecuali Mas T kepepet banget, saya minta tolong jangan dijual, manfaatkan untuk membuat vlog. Kecuali Mas T sangat kepepet sekali, silakan dijual. Tetapi ketika tidak, saya minta tolong Mas T, saya pengen Mas T memiliki barang yang sepantasnya Mas T miliki. Itu barang mahal coy, buat apa aku miliki gitu loh. Kadang kamu tuh berpikirnya, mungkin Mas T itu dibilangnya Mas T itu orang maaf sekali lagi, Mas T dibilang orang kaya, monggo alhamdulillah Mas T aminkan. Mas T dibilang Mas T punya mobil, Mas T aminkan. Mas T dibilang punya motor mewah, punya rumah mewah, Mas T aminkan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga diijabah bener jadi beneran, supaya Mas T bisa membantu orang banyak dengan rezeki yang kalian walaupun secara tidak langsung tidak betul, tapi Mas T aminkan saja ya. Kamu kan kerja di panggung, baju kamu tuh dari Ivan Gunawan, sepatu kamu Yongki Komaladi, berarti kamu harus menggunakan produk yang bagus-bagus juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu gunakan untuk bikin vlog, karena kameranya tuh bening banget, Mas T. Bisa untuk dimanfaatkan. Oke, saya iya-iyakan saja ya, karena meskipun saya masih belum bisa pakai handphonenya. Tapi oke lah, saya terima kasih banyak, dan saya akan pegang amanahnya, semoga tidak terganggu. Mas T bisa makainya, ya. Aduh, coba ini tak jual. Kalau tak jual nih hutangku lunas semua. Aku tuh lagi ada tanggungan hutang hampir 20 jutaan loh coy. Kalau tak jual ini barangnya, lunas hutangku. Sayangnya amanah dari yang memberikan adalah jangan dijual Mas T, manfaatkan. Dan teman-temanku juga banyak bilang, ini best banget tuh lo, serius. Ini kalau untuk vlog kamu, untuk kamu ngevlog bagus banget. Tetapi untuk yang outdoor ya, untuk yang di luar, misalnya kamu jalan bikin vlog, itu best banget. Dan itu untuk record 4K, kameranya sudah 4K dan itu bagus banget Tulus. Dan aku banyak mendapatkan saran dari teman-teman. Insya Allah sih, selama saya masih bisa sehat, selama saya masih diberi kemudahan, ya biarinlah. Kalau ndak punya utang tuh kita ndak semangat coy. Meskipun kadang-kadang ndak iso turus, yang penting kita tetap jadi orang baik dan bermanfaat buat orang banyak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke. Satu pertanyaan lagi, tadi kan sudah Mas T klarifikasi. Kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Landung? Oke, begini. Jadi si Landung ini anaknya kan masih sangat keras kepala sekali. Jadi dia waktu datang ke sini itu tangannya sempat yang ngengslek begitu loh guys, mengslek. Ya, tangannya begini nih posisinya. Ini tidak pada posisinya lah intinya ya. Kan kalau kita kan begini, ini begini posisinya tangannya. Dan usut punya usut, ternyata dia itu berantem sama Abdul, sama abangnya, sama Mase. Kan itu kan sudah dianggap masnya toh. Sudah saya bilang jangan pergi sembarangan, jangan kemana-mana sembarangan. Akhirnya berantem lah. Dia pergi sama si Buntung nih, sama si Cicak Buntung nih, sama si Indra. Si Landung ini merasa ada yang memanggil dia, ada yang coba ngetes dia gitu loh. Dia ngetes, nggak tahu entah dia dari YouTube, entah dari mana aku nggak tahu, cuman dia sepertinya mau ngetes Landung. Dia manggil Landung secara gaib, dipanggil ke tempat dia, kemudian dia merasa si Landung ini tertantang, panas, dia tertantang, dia datang. Sedangkan datangnya pun sama si Indra, datang di situ. Dan masnya ini si Abdul ini sudah bilang, wes gak usah rono, ning kene wae. Aku ngerti, lek mano Mas Tulus wes gak ngomong gak boleh, berarti kamu gak boleh pergi, gitu loh. Saya sudah bilang. Dia cuma bilang begini, aku diceluk, siapa yang nyeluk kowe? Aku ngono kan. Sing iso nyeluk, sedangkan menurut pandangan saya yang bisa manggil dia itu cuma saya dan orang tuanya atau keluarga besarnya si Landung, itu bisa. Dan saya bisa tahu yang manggil dia itu keluarga besarnya atau tidak. Le aku arep lunga ning endi? Nyeluk aku ki gak enek sopan-sopane, Le. Emang aku lili Le aku mau pergi kemana? Aku bilang. Ada yang coba nantang aku. Gak usah, saya sudah bilang gak usah. Nah, kebetulan pas kemarin yang Mas T share di grup, Mas T nolongin
Oh, sorry, maaf, aduh, jangan bilang nolongin lah. Mas Teh doain orang yang Mas Teh share di grup ya, yang disantet sama temen mantan istrinya itu, yang kita jadi sempat pembahasan malam ya. Itu kan kebetulan Mas Teh pergi, jadi biasanya dia ngintilin Mas Teh itu. Biasanya dia ngintilin Mas Teh. Terus Mas Teh pergi karena Mas Teh kan agak buru-buru juga ya kebetulan. Ya, gimana enggak toh coy, dari kantor orangnya udah tegang, udah kayak kena serangan jantung, kayak kena angin duduk, sedangkan dibawa ke puskesmasnya ini nggak ngapa-ngapa, nggak ada kondisi badan apa-apa, hanya kekurangan cairan saja. Pihak puskesmas akhirnya diinfus, sampai di rumah pun dia kesurupan, jadi posisinya dia tuh udah kesurupan aja, udah nggak sadar apa-apa. Makanya Mas Teh tinggal, terserah kowe arep lunga ning endi kono, tak gituin kan. Setelah pergi tak tinggal si Landung ini, saya tinggal pergi. Akhirnya pas saya komunikasi sama si Abdul. Dul, adikmu arep lunga delok nek lunga nanti. Aku gitu karena kan aku harus mengerjakan satu lagi toh. Saya tinggal. Akhirnya saya tidak ngerti apa yang terjadi, cuman si Abdul sudah kasih pesan ke saya begini, ngeyel. Ya wes, nek ngeyel terserah kono. Tak gituin. Akhirnya sudah sempat berantem dengan si Abdul nih, dia berantem sama Abdul karena si Indra ini takut sama Abdul. Akhirnya Indranya menengahi, katanya Indranya nggak bantuin. Kan aku tanya ya, Dul, kamu dibantuin nggak? Diberantemin juga sama Indra nggak? Nggak, cuman si Landung aja. Itu pun dia nggak menggunakan kekuatan, maksudnya tidak menggunakan kekerasan, berantem biasa, berdebat biasa, kemudian colek-colekan aja. Setelah itu, ya itu kejadian pagi yang Mas Teh syuting, tahu-tahu dia ngerengek datang di depan pintu, udah masuk ke dalam rumah, dia ngerengek tangannya sudah begini posisinya, gitu loh, sudah seperti ini, sudah ngelongkeng begini. Nah, setelah kan aku bilang nanti kita bahas soal dia ya guys, kan Mas Teh bilang begitu toh. Jadi selesai Mas Teh syuting, Mas Teh tanyain dia, Mas Teh benerin, Mas Teh urutin tangannya. Walah, aku kita di tukang urut iyo, tukang dungo iyo, tukang MC iyo, dagang es jajus iyo. Kerjaanku ki akeh rameran. Nah, aku tanya, tapi pas aku tanya, dia ininya ke Abdul terus. Kebetulan pas dia datang, Abdul tak tarik, tak minta tolong. Dul, Rini dulu bentar, aku pengen tahu ada apa. Terus kata dia, kalau si Landung ini kan anaknya masih agak manja ya, jadi bilang, no dia yang nakal sama aku, Le, gitu. Terus saya tanya sama Abdul, Dul, tangannya bawa apa nih, Le, kok sampai seperti itu badannya? Nih, kamu tuh suka begini-begini, makanya orang penasaran sama kamu. Kebiasaan, aku tuh kadang-kadang begini ya guys ya. Teman-teman ini kan, yang nonton ini kan tidak semua orang yang tidak bisa melihat. Ada beberapa yang bisa melihat yang akhirnya DM Mas Tulus. DM ke aku gini, Mas di belakang samaan tuh ada ini, ada itu. Kayak gini-gini nih yang bikin orang penasaran. Jadi yang ngerti-ngerti itu akhirnya bertanya-tanya, oh di belakang Mas Teh ada jinnya, di belakang Mas Teh ada orang yang membantu, ada jin yang membantu. Lah wong ini lo teman-temanku yang mereka itu ya justru aku yang membantu mereka kok. Kayak gitu. Makanya ya jodoh, aku jangan kadang-kadang gumun nih urusan karo demit kok ya angel penak urusan karo wong. Nah, pergi dulu. Apalagi yang waktu dia tiba-tiba datang geleser begini. Mending kalau bentuk wong, aku kan geli sama ular. Aku sendiri tuh geli sebenarnya sama ular. Toto delosor aja begini. Lewat atas pala. Emang bocah sopan ngono kuwi. Sebenarnya mungkin dia tidak bermaksud untuk tidak sopan, tetapi itulah cara dia bermanja ke kita gitu loh guys. Hanya kadang-kadang kalau pas manjanya pas aku lagi syuting kayak gini kan orang jadi ngelihat dia untuk yang bisa melihat. Ya toh? Akhirnya kayak kemarin contohnya. Nah, setelah saya selidiki, saya ajak ngobrol si Abdul, kenapa? Dia ngapa tangannya kamu apain? Aku nggak ngapa-ngapain tangannya Mas Tulus, aku cuma nolongin dia. Jangan pergi, kan sampean pesen karo aku aja lungo. Tapi dia ngeyel. Nah, sebenarnya begini, saya tidak menuduh siapapun, tetapi Landung ini dipaksa untuk dipanggil, sengaja dites sama dia, ngetes Mas T, beneran nggak sih Landung ini ada, gitu loh, sebenarnya. Terus pulang-pulang kan sengkleh. Aku bilang gini, Abdul yang ini, bukan aku tidak berniat menyengklehkan tangannya iki basa apa. Jadi dia itu ditarik sama si orang ini, anak indigo ini yang pengen tahu si Landung tuh sebenarnya seperti apa bentuknya, ya. Ini ditarik sama orang ini, pasti dia nonton YouTube ini. Saya tahu, pasti dia nonton YouTube. Nah, ditarik. Nah, si Abdul ini secara tidak langsung narik badannya si Landung. Sudah jangan, karena posisinya si
Sebenarnya sih kalau kata Abdul, iya Mas Tulus, dia itu hanya penasaran. Dia tidak akan menggunakan Landung untuk sesuatu yang buruk sebenarnya. Tetapi kan Landung ini kan masih labil. Makanya saya tarik Mas T. Tangannya saya tarik, terus yang di sono juga narik supaya tidak terpergi gitu loh. Supaya tidak tertarik dengan si orang itu. Dan saya sudah perhatikan yang menarik itu juga alhamdulillah bukan orang jahat, tetapi dia hanya penasaran saja. Tetapi saya sekali lagi minta tolong, kalau jenengan pengen berkenalan dengan teman-teman saya, silahkan monggo kenal sama saya dulu, sama yang punya teman, itu jalur yang bener Mas. Jenengan pengen kenal si A temanku. Jenengan nggak kenal langsung nembak si A kalau A-nya suka, kalau enggak gimana? Nah, kalau jenengan memang penasaran, pengen tahu, langsung DM aku aja Mas di Instagram atau di WhatsApp. Mas Tulus, aku pengen kenalan karo Landung. Serius, lillahi ta'ala tak kirim langsung Landungnya. Lewat JNE. Yang yes, yang sehari langsung nyampe. Beneran, jadi gunakan jalur yang baik untuk berkenalan. Karena kadang-kadang si Abdul ini kan dia yang paling tua di sini ya. Bahkan paling ngasuh adik-adiknya. Ketika adiknya ditarik orang dan saya sudah pesan, jangan dikasih. Sampai kapanpun ditarik sama si Abdul, nggak mungkin dikasih, dia pergi. Entah gimana caranya. Dan akhirnya terjadilah insiden itu. Dan sampai saiki ki merengat-merengut baik kuwi cangkeme. Silakan yang bisa ngelihat monggo. Dia di sebelah mana? Monggo kalian bisa lihat. Perengat-perengut, dia tuh nggak terima dibilang seperti itu. Yang dia maksud adalah aku tuh belain Abdul, padahal kan ya ora. Abdul itu betul gitu loh. Daripada nanti kamu kesana kamu bahaya. Yes, memang si Abdul sudah bilang tidak bahaya Mas T, hanya si Landung ini masih labil sekali. Nanti takutnya di sana masih banyak teman-temannya si Mas Indigo yang satunya lagi, dia tertarik di sana, bukan jadi benar jadi salah. Karena maaf Mas Indigo, teman-teman yang jenengan masih banyak yang kurang benar. Masih banyak yang jenengan kayaknya perlu mengoptimalkan kemampuan itu ya supaya tidak jadi buruk. Seperti itu Mas, saya minta maaf sebelumnya. Jadi sampai saat ini si Landung ini juga tidak mau negur si Abdul. Dan saya sudah urut, akhirnya tangannya udah bener. Wes mulai gelendot kayak orang stres kayak gitu. Nggak apa ngeliat delok kelakuan nih. Ini tuh nggak ada angin loh guys. Bisa gerak sendiri. Orang nggak ada angin bisa gerak sendiri. Aduh, sekarang dulu nggak. Aku kadang-kadang menghadapi mereka itu gimana ya? Kayak si Abdul sih, saya lihat dia dewasa ya, mengasuh adik-adiknya, mengasuh orang-orang terbaik, orang yang ingin menjadi baik ya. Kayak dia, kalau dia sama si Indra ini emang nggak suka dari awal dan Indranya masih belum bisa merubah jadi baik, ya masih didiamkan. Cuman kalau sama si Landung ini, meskipun dia didiamin sama Landung, diperengut-perenguti ya panggah wae, dia masih godang-godain adiknya gitu loh. Apa sih gitu, masih godang-godain aja. Cuman ya itu pertanyaan kalian, kenapa Landung sebenarnya tidak berkelahi secara harfiahnya, tidak berkelahi, hanya saja ketika ditarik sama subscribernya Mas T yang memiliki kemampuan itu, dia coba maksa manggil Landung. Akhirnya si Abdul nih kan memang tak pesen nih, aku pergi le, adikmu dijogo aja sampai melungo. Aku takutnya ya karena kan Mas T juga batas kemampuannya ada, toh Mas T juga nggak tahu yang mau narik itu siapa. Terus maksudnya tujuannya opo, daripada nanti salah, mendingan tak suruh Abdul nahan, karena Mas T mengerjakan sesuatu yang membantu orang yang waktu itu, yang Mas T share fotonya di grup itu. Jadi ini hanya sebagai pelajaran saja untuk kita semua, bahwa ya apapun tuh harus ada izinnya, apapun tuh harus ada jalurnya. Kowe seneng karo apa, pengen beli barangnya, kan kamu pasti pengen nabung dulu buat beli barangnya toh. Jangan kayak gitu juga caranya ya. Saya tidak menutup kemungkinan jenengan punya kemampuan, tetapi tolong gunakan media yang bagus, media yang benar, supaya tidak ada perpecahan antara kami. Asik. Ya akhirnya si Landung sama Abdul berantem, ditarik ke sana dulu, pletek, tangannya patah gitu loh. Dan saya urut, saya benerin lagi, ya wes jadi sudah. Dan masih gelendot kayak gini, persis kayak Wardi ya, persis kayak Wardi. Tapi giliran tak jadiin satu sama temennya Wardi, nggak mau, dia nggak cocok kalau sama Wardi. Dia sama teman-temannya Wardi, kan teman Wardi itu banyak kan gorila, kera, kayak gitu-gitu ya. Dia nggak mau sama mereka. Ikut pulang kampung aja, di rumah dia nggak mau masuk. Tak bilang, dia itu kenapa dia nggak mau masuk, biarin aja, biar di luar aja, biar kapok dia. Sama Wardi dia juga nggak cocok, karena dia kalau pas Wardi manja, dia marah. Wardi manja sama aku nih, dia marahnya karena dia nggak bisa manja sama aku, kayak gitu. Selalu bertolak belakang. Tapi ya
Sekali lagi bukan berarti tidak benar ataupun itu tidak bagus. Sebenarnya mereka bagus-bagus saja. Tetapi sekali lagi yang mereka kerjakan ini adalah sesuatu saling menjaga satu sama lain, bukan berkelahi, ya. Makanya tangannya sampai sengklek. Sekarang sih sudah benar, wes tangannya ya wes lurus meneh, ya wes mentel meneh, wes gatel meneh, mental weng kesanane nggodani pocong. Dia tuh suka banget godain pocong, si Landung ini. Nggak tahu kenapa, pocong digoda-godain gitu lah sama dia tuh. Aku yang gumun nih, senengan ini godani barang sing ora-ora. Nanti kalau ada apa-apa, melayu rene, Kang, aku tinggal gitu, langsung kayak gitu. Dan sampai saat ini sih mereka masih bermusuhan, ya. Masih nggak mau tegur-teguran. Lucu nggak sih? Demit. Demit pada berantem. Kalau si Abdul tuh emang orangnya kan datar ya. Abdul tuh datar banget orangnya. Nggak mau berkomentar gitu loh. Duduk ya duduk, ngadeg ya ngadeg, diem ya diem kayak gitu. Emang orangnya datar. Dan si ini nih ekspresif banget si Landungnya nih. Gitu-gitu. Jadi mereka itu bertolak belakang sifatnya. Tapi ya alhamdulillah saya rasa di sisi lain ya iki ya cah apik, kayak ya cah ganteng, cah bagus, cah apik ya insyaallah lek jenengan berdua ini apik ya insyaallah dengan caranya Allah akan menyatukan ya. Silaturahmi antara siapapun itu ketika Allah sudah izinkan untuk tersambung lagi ataupun terpecah, Allah punya cara untuk memecahkan. Tapi 1000 cara juga Allah punya cara untuk menyatukan silaturahmi yang sudah terpecah tadi ya. Kita doakan bersama-sama apa yang Mas Teh lakukan selalu jadi keberkahan buat orang banyak. Menjadi pahala untuk ladang pahala untuk almarhum bapak ibunya Mas Teh. Hanya itu saja Mas Teh minta. Mas Teh tidak minta apa-apa ya. Doakan Mas Teh kuat mengarungi kehidupan, segera selesai urusannya Mas Teh, dan segera tercapai apa yang Mas Teh harapkan ya. Amin ya Allah. Sekali lagi hanya itu jawaban dari pertanyaan dari kalian, bahwasanya apa yang terjadi dengan Landung ya itulah yang terjadi dengan Landung waktu itu. Jadi Mas Teh tidak bikin-bikin, Mas Teh tidak bikin omong-omongan atau gimana, tapi intinya Mas Teh minta tolong ketika jenengan ingin mencoba ilmunya jenengan dengan mengambil beberapa khodam yang berteman dengan Mas Teh, minta tolong Mas Teh dengan cara yang baik. Kalau tidak ya terpaksa sekarang beberapa khodam harus saya kunci dan memang tidak bisa kalian panggil lagi karena kalian sudah seenaknya gitu loh. Kalian sudah semaunya. Khodam yang dicari, khodam yang dipelihara dari bangsawan, dari raja-raja zaman dulu, kemudian mencarinya tidak mudah, pindah ke orang tua kita, ke nenek moyang kita, tiba-tiba kita panggil seenak udelnya ya sini, comot. Ya kalau bisa janganlah. Saling menghargai saja ya. Kalau memang perlu ya tembus ke Mas Teh langsung. Mas Teh saya minta tolong bla bla bla, boleh. Itu yang kelakuannya. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Semoga hari ini sehat selalu buat kalian semua dan semoga mengerti. Sebenarnya mungkin kalian anggap ya Mas Teh gila, berhayal lagi dengan dunianya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke sudah subscribe Mas Teh. Terima kasih banyak untuk yang sudah like, subscribe dan juga komen. Terima kasih banyak untuk yang belum minta supportnya bari subscribe. Punya pertanyaan? Ayo dong pertanyaan. Pengen curhat juga boleh. Mas Teh sudah lama sekali tidak ada segmen Cermal. Kalian pengen curhat, pengen berbagi sama Mas Teh? Boleh. Mau telepon kita atur waktu buat komunikasi, buat telepon, buat ngobrol lagi, buat ditayangkan di acara Cermal. Segmen Cermal itu cerita malam yang tayangnya malam pasti di atas jam 8 atau jam 9 malam. Ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan di Cermal, ingin berbagi, pengen berkomunikasi lagi dengan Mas Teh, boleh. Silakan langsung DM Mas Teh di Instagram ataupun klik di kolom komentar. Begitu ya. Mas Teh mohon pamit, terima kasih banyak. Doakan sekali lagi Mas Teh tetap sehat. Teman-teman Mas Teh rukun, khususnya si Abdul nih yang bisa bimbing adik-adiknya untuk jadi lebih baik lagi. Yang semakin dekat sama Yoyo Raur. Dia marah kalau dibilang dekat sama si A, si B gitu. Yalah, setan ki iso pacaran tuh. Aku gak payu-payu, aku malah payu-payu tuh, dul. Rupamu yang gandeng-gandeng. Oh. Oke, yaudahlah, Mas Teh mohon pamit dulu deh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Untuk yang belum minta supportnya boleh subscribe. Ya, Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Lihatin kelakuannya. Ya Allah, kalau kalian itu bisa memperhatikan, kalian tuh bisa ngelihat pasti kalian ketawa. Thank you, dadah.